Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fajar. Kali ini kita akan belajar bersama dari rumah bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis dalam sebuah makalah. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, silakan kawan-kawan buka Microsoft Word atau dokumen. Ketika kawan-kawan hendak membuat makalah, pasti dalam benak kawan-kawan sudah ada roadmap atau peta jalan bagaimana makalah itu akan diselesaikan. Nah, untuk lebih mudahnya, kita akan membuat outline daftar isi makalah. Dengan outline daftar isi makalah ini, nanti kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, makalah biasanya terdiri dari halaman judul ya. Halaman judul, kemudian yang kedua kata pengantar, kemudian yang ketiga daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, kemudian bab 3 penutup, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Untuk lebih mudahnya, kita buat per halaman ya. Ya, kita tekan enter aja ya. Per halaman. Kemudian ya kita enter daftar isi, kemudian kita enter untuk bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, kemudian bab 3 penutup, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Dari outline yang sudah kita buat ini, kita kembangkan ya. Misalnya judulnya apa ya, ini halaman judul ini kita rubah menjadi judulnya apa. Misalnya kita akan membuat sebuah judul ya, urgensi bimbingan konseling di MISD era pandemi COVID-19. Misalnya ini judulnya ya. Kemudian kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan. Kita kembangkan, biasanya dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah.
Kemudian ada rumusan masalah. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan penulisan makalah. Kemudian kita pindah ke bab 2, pembahasan. Ya, pembahasan ini menjawab dari rumusan masalah. Misalnya di dalam rumusan masalah ini kita membuat rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah, berarti di sini pembahasannya ada 3 ya, 3 rumusan masalah ya, pembahasan rumusan masalah. Ya, kita buat misalnya pembahasan rumusan masalah yang pertama ini ya. Kemudian pembahasan rumusan masalah kedua. Kemudian pembahasan rumusan masalah ketiga. Kalau kawan-kawan membuatnya 4, berarti ya nanti pembahasannya 4 ya. Kemudian bab selanjutnya ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi kesimpulan, kemudian saran. Nah, ketika kita sudah membuat outline seperti ini, kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kita buat halamannya dulu ya, agar daftar isi nanti langsung ada halaman secara otomatis. Untuk mempermudah kita membuat daftar isi secara otomatis, kita akan membuat halaman terlebih dahulu ya, halaman makalah ini ya. Kita klik tab insert, kemudian kita cari page number ya. Kita bikin bottom of page. Kemudian kita pilih plain number 2, center di tengah ya. Nah, ini. Nah, di bagian awal ini dari makalah ya, kita buat halamannya Romawi menggunakan angka Romawi, yaitu dengan cara klik page number, kemudian format page number, kemudian kita rubah number format, kita rubah menjadi angka Romawi, kemudian start at 1 ya, klik OK. Nah, kita cek terlebih dahulu ya, ini sudah angka Romawi 1, kemudian kata pengantar Romawi 2, daftar isi Romawi 3. Untuk bagian inti kita rubah format halamannya ya, dari angka Romawi ini ya, kita rubah menjadi angka Arab ya, yaitu dengan memulainya lagi dari angka 1, yaitu caranya silahkan kursor taruh di depan bab ini ya, kemudian kita cari tab ini ya, ada home, ada insert, ada design, kita klik layout ya, kemudian ada break, kemudian klik next page. Nah, setelah itu kita klik, double klik ya di halamannya, kemudian kita blok, kemudian kita cari page number, lalu kita klik format page number. Nah, kita rubah number format, kita rubah menjadi angka Arab,
Kemudian kita start at 1, kita mulai dari angka 1. Nah, ini sudah berubah menjadi angka 1. Nah, angka 1, kemudian bab pembahasan, angka 2, bab penutup, 3, kemudian daftar pustaka 4. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, ini di sini ya. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis, nanti kita letakkan di sini. Nah, kita langkahnya dari paling atas saja ya, dari awal, dari halaman pertama. Ini kita blok halamannya, kemudian kita klik style ini ya, kita klik drop down style ini, kita klik, kemudian create style. Nah, kita create style ya, kemudian kita tulis, karena di awal kita tulis judul ya, biar mudah mengingatnya judul ya. Kemudian modify. Nah, ini kemudian kita rubah style based on-nya ini ya, kita rubah menjadi heading 1 atau heading 1. Kemudian kita bisa merubah formatnya ya, tulisannya, fontnya ya, kemudian ukurannya, kemudian bold atau tebal, kemudian warnanya ya, font color otomatis ya, atau black ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah membuat heading 1 ya. Kemudian selanjutnya, karena ini judul ya, terletak di awal, kita blok aja, kemudian kita klik aja judul ya, di format style ini ya. Kemudian selanjutnya daftar isi kita blok juga, kemudian klik judul. Nah, kemudian pada bagian inti ini ya, kita blok ya, bab 1 pendahuluan. Karena ini di bagian atas, kita klik aja ya, kita lihat di style, kemudian klik aja judulnya. Nah, judul ini ya. Selanjutnya ada latar belakang masalah, adalah subbab ya, subbab judul, kita blok ya. Kemudian kita ke ini ya, bagian style ini, klik drop down style, kemudian create style, kita tulis subbab gitu aja ya, subbab judul karena di bawah ya. Kemudian kita modify ya, subbab judul ya, agar mudah mencarinya nanti untuk formatnya. Kemudian kita rubah style based on, kita rubah menjadi heading tuh ya. Kemudian ini tulisannya atau font, kemudian tulisannya, style gaya tulisan, kemudian kita bisa merubah ukuran ya, kemudian bold ya, kemudian warna, kita warna pilih otomatis black ya, karena ini menggunakan format ya A, B, C, D ya. Kemudian kalau nanti ada sub penomoran lagi menjadi 1, 2, 3, kemudian ada sub penomoran lagi menjadi huruf ya, kecil ya, A, B, C, D dan seterusnya, maka kita klik format aja, klik format, kemudian kita klik numbering. Nah, kita pilih formatnya ini ya, number alignment. Nah, ini A, B, C ya, dan seterusnya, kita klik OK. Nah,
agar nanti seterusnya terformat dengan otomatis. Ya, kita klik. Nah, selanjutnya subbab ini yang B ini ya, kita blok juga. Kemudian tadi sudah kita buat stylenya subbab, diingat-ingat ya, subbab, tinggal klik subbab ya. Kemudian tujuan penulisan ya, klik subbab. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan, kita blok pembahasan. Kemudian masih ingat kan kalau yang bagian atas ini judul, kita klik judul. Nah, kemudian kalau di ini subbabnya ya, subbab, klik subbab ya, di blok, kemudian cari di style ini ya, dan subbab, klik subbab, kemudian di blok lagi, kemudian klik subbab, kemudian di blok lagi, klik subbab. Nah, ini agar mengurut ya, ini ya, dari A, B, C, kita klik kanan, kemudian restart at A. Nah, mulai dari A, B, C ya. Kemudian bab yang ketiga adalah penutup, kita blok babnya ya, kemudian klik judul. Ini ya, cari di style ini, format style, kemudian klik judul. Nah, kemudian subbabnya ini ya, di blok. Kemudian tadi masih ingat kan ya, subbab judul, klik subbab judul. Begitu juga yang saran-saran ini ya, klik subbab judul. Nah, ini untuk membuat urut lagi, di klik kanan ya, kemudian restart at A ya, A, B ya, mengurut ya. Kemudian daftar pustaka, ini karena di bagian atas, kita klik judul di format stylenya ini ya, format stylenya klik judul. Nah, langkah selanjutnya kita ke daftar isi ya, kita membuat daftar isi secara otomatis ya. Kita taruh kursor ini ya, di bawah daftar isi, kemudian kita mencari menu tab ini ya, ada file, ada home, insert, design, layout, kita klik reference ya, kemudian kita cari table of content ya, kita klik panah ke bawah atau drop down, kemudian kita bisa mencari format daftar isi yang bagaimana yang kita inginkan. Ada automatic table 1, automatic table 2, kemudian ada manual table. Kita pilih automatic table 2. Nah, maka akan secara otomatis daftar isi. Nah, ini membuat daftar isi secara otomatis. Begitupun dengan nomor halamannya. Nah, ini kita rubah ya, karena awal tadi ini bisa diedit ya, bisa diedit, kita rubah menjadi halaman judul misalnya ya. Kita delete aja ya, nah, atau backspace, kemudian kita tulis rubah halaman judul. Nah, kemudian ini bab 1 pendahuluan kok menjadi 2 bagian. Nah, kita rubah agar menjadi 1 bagian. Nah, caranya kita ke bab yang kita inginkan ya. Kita ke bab yang kita inginkan ya. Nah, ini silahkan taruh kursor di pendahuluan ya. Kemudian kita backspace ya, agar menjadi 1 ya. Kemudian kita tekan shift, kemudian jangan dilepas, kemudian tekan enter ya. Kemudian yang selanjutnya tadi juga bab 2 juga begitu ya. Kita taruh kursor di pembahasan ya, kemudian kita backspace,
ya, atau delete, hapus ya, kemudian agar menjadi satu, kemudian tekan shift lalu enter. Nah, begitupun dengan bab yang ketiga ini ya, taruh kursor ini ya, kemudian tekan backspace atau hapus, kemudian menjadi satu. Langkah selanjutnya kita tekan shift kemudian enter. Nah, kita coba kembali ke daftar isi. Nah, ini karena tadi kita membuat daftar isi, ini kertasnya menjadi tambah, kita hapus saja ya. Nah, ini kita delete, kita blok kemudian delete. Nah, langkah selanjutnya kita klik ya, bebas di mana, kemudian kita update table. Ya, update table. Klik update table. Kalau kita menginginkan update page number only, kita menginginkan halamannya berubah, silahkan klik update page number only. Kalau kita ingin merubah semuanya tadi ya, kita kan tadi mengedit bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, kita klik update entire table, yaitu update seluruh ya, seluruh tabel yang kita inginkan. Kemudian klik OK. Nah, pendahuluan ini sudah gabung jadi satu. Nah, ini ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup daftar pustaka. Lalu ini ya, karena tadi di judul awalnya menggunakan judul, nah kita bisa edit kembali ya halamannya ini ya, halaman judulnya kita rubah. Nah, kemudian kita bisa menghapus table of content ini ya. Nah, sekarang sudah jadi daftar isi secara otomatis. Mudah bukan? Itulah tadi langkah-langkah membuat daftar isi secara otomatis. Selamat mencoba membuat daftar isi secara otomatis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.